Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Teman-teman kelas 8 yang Mister cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan, kemudahan dalam belajar dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sudah siap belajar? Oke, kita mulai ya materi hari ini, yaitu materi ketiga ya dari lanjutan materi-materi yang sebelumnya. Di materi pertama Mister membahas tentang pengertian nabi dan rasul serta perbedaannya ya, dan pembahasan tentang ulul azmi. Ya, tentu teman-teman masih ingat tentang nabi, tentang rasul dan ulul azmi. Lalu pembahasan kedua, Mister menjelaskan tentang hikmah beriman kepada para rasul. Ya. Nah, pada hari ini Mister akan menjelaskan makna iman kepada rasul-rasul Allah. Makna iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah nanti kalau memang memungkinkan, Mister akan menjelaskan tentang tata cara beriman atau tata cara beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. 2 poin penting ya, insyaallah terbagi menjadi 2 part video ya, insyaallah. Oke, kita mulai saja materi ketiga ya. Pembahasan pertama kita bahas tentang makna iman kepada rasul-rasul Allah. Apa yang dimaksud dengan makna iman kepada rasul-rasul Allah? Iman kepada rasul-rasul Allah yaitu meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Allah telah mengutus seorang rasul kepada tiap-tiap umat dari kalangan mereka sendiri yang menyeru agar mereka taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari pengertian ini, teman-teman, kita bisa pahami bahwa iman kepada para rasul maksudnya adalah kita mengimani dengan sungguh-sungguh, artinya tidak ragu sedikit pun. Iya, bahwa Allah Tuhan kita, Rabb kita mengutus seorang rasul kepada tiap-tiap umat. Jadi Allah itu mengutus di setiap umat itu adalah rasul dari kalangan mereka sendiri, maksudnya dari kalangan manusia yang menyeru agar mereka taat. Ya, rasul itu tugasnya mengajak agar manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian iman kepada Rasulullah. Nah, ini pertanyaan, iman kepada Rasul Allah itu adalah rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang keberapa? Iman kepada para rasul? Ayo, udah kelas 2 ini. Iya, benar sekali, iman kepada para rasul adalah rukun iman yang ketiga. Ternyata salah loh. Nah, yang benar itu yang keempat. Ayo, yang tadi jawab yang ketiga, keliru itu ya. Yang benar adalah yang keempat. Ya teman-teman, yang keempat ini jangan sampai lupa ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab. Yang ketiga iman kepada kitab. Yang keempat iman kepada para rasul. Iman kepada rasul-rasul Allah. Iya. Ini catatan penting ya, teman-teman harus perhatikan catatan penting ini. Oke? Catatan penting, seseorang tidak dikatakan beriman kepada Allah sampai ia beriman kepada para rasul Allah dan tidak mengingkari satu pun dari mereka. Jadi kalau kita ingin dikatakan beriman kepada Allah, kita harus mengimani para rasul. Yang tadi ya pengertiannya, harus mengimani para rasul dan tidak mengingkari satu pun dari mereka. Dengan begitu, iman kepada para rasul hukumnya wajib bagi setiap individu. Kalau kita mengaku Islam, wajib mengimani para rasul, bukan hanya Nabi Muhammad, tapi semuanya harus kita imani. Yang kemarin bisa jelaskan bahwa Rasul Allah itu ada 315 dari 214.000 nabi. Ya, itu sudah bisa dijelaskan kemarin. Iya. Jadi seperti itu ya teman-teman sekalian.
Jadi wajib hukumnya bagi kita semua untuk mengimani para rasul tanpa terkecuali. Makanya orang Nasrani disebut kafir. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang Islam mengimani Isa alaihi salam yang mereka sembah. Jadi sebenarnya kalau kita jadi orang Islam, kita sudah mengimani Isa, Musa, Ibrahim dan semua para rasul serta nabi-nabi yang lain kita imani secara global. Gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya ya, berkaitan dengan hal ini Allah berfirman, ini dalam surah Al-Baqarah ini ya teman-teman. Di sini surah Al-Baqarahnya kecil banget ini ya. Allah berfirman, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi. Ya, Allah menjelaskan ini ya, bahwa beriman kepada para rasul adalah wajib. Kata Allah, Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran dari Rabb-Nya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, dan kepada para rasul. Jadi Nabi Muhammad mengimani para rasul semuanya. Begitu juga kita harusnya seperti itu. Dalam ayat yang lain Allah menjelaskan bahwa beriman kepada rasul akan mendapatkan pahala yang besar. Allah berfirman, walladzina amanu billah wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihi ujurahum. Dapat pahala besar kalau kita mengimani para rasul yang lain yang kita tidak tahu ataupun yang sudah disebutkan dalam Al-Qur'an. Dapat pahala ya. Nah, catatan penting ya. Sedangkan orang yang tidak beriman kepada para rasul atau hanya beriman kepada sebagian rasul tetapi mengingkari sebagian yang lain, mereka tergolong hamba Allah yang kufur, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan dia beriman kepada Nabi Isa, ya kan? Apalagi menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Lalu tidak mengimani Nabi Muhammad, ya mereka kafir. Atau kita beriman kepada Nabi Muhammad tapi tidak mengimani Isa alaihi salam, kita juga termasuk orang kafir. Naudzubillahi min dzalik. Lalu bagaimana Mister? Ya udah, kita mengimani semua para rasul yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis, atau mengimani secara global rasul-rasul yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Berimani ya. Makanya orang Islam itu sempurna. Kenapa? Mereka mengimani Nabi Isa. Yang orang Nasrani menjadikan Nabi Isa sebagai itu Tuhan. Naudzubillah. Padahal Nabi Isa tidak mengaku sebagai itu Tuhan. Allah berfirman ya, dalam hal ini dalam surah An-Nisa ayat 150 sampai 151, innal ladzina yakfuruna billah wa rusulihi wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaqulun nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna ayattakhidhu baina dzalika sabila. Dalam ayat 150-nya, sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan rasul-rasulnya dan bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan rasul-rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada sebagian dan kami mengingkari sebagian yang lain. Mengimani sebagian, mengingkari yang lain, ini enggak boleh, kufur hukumnya. Allah melanjutkan, ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka itu adalah orang-orang yang benar-benar kafir. Wa'tadna lil kafirina adzaban muhina. Ya, kata Allah ya. Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir itu azab yang menghinakan. Naudzubillahi min dzalik. Jadi kita enggak boleh membedakan antara rasul satu dengan rasul yang lain. Kita mengimani semuanya. Dan rasul yang terakhir adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini pembahasan kedua ya. Bisa lanjutkan saja pembahasan kedua.
tentang tata cara beriman kepada para rasul, ya, tata cara beriman kepada para rasul. Akan tetapi untuk pembahasan kedua ini insyaallah di video yang kedua ya, di part kedua materi yang ketiga ini insyaallah ya. Barakallahu fikum. Untuk sementara kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman bisa menyaksikan di video part kedua. Syukran jazakumullah wa jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.